Indonesia masih berupaya menegosiasikan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematok tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia. Demi menegosiasikan tarif itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui Trump. Lantas seperti apa perkembangan terkini upaya pemerintah atas tarif resiprokal Trump? Rencana negosiasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta pada Jumat 11 Juli 2025. Namun jadwal pertemuan belum ditentukan. Menurut Prasetyo, negosiasi oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu upaya agar pemerintah AS meninjau kembali pengenaan tarif resiprokal terhadap barang-barang dari Indonesia. Dengan demikian, perdagangan kedua negara tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Saat ini, kata Prasetyo, tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di Washington DC AS. Tim ekonomi tersebut menjalin negosiasi dengan AS sebelum penerapan tarif Trump mulai 1 Agustus mendatang. Indonesia juga belum mengubah penawaran yang disampaikan ke AS untuk menurunkan pengenaan tarif impor 32%, sebab tawaran-tawaran yang disampaikan sudah menjawab tuntutan dari pemerintah AS. Di sisi lain, Prasetyo menilai langkah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS juga tidak berpengaruh terhadap negosiasi yang sedang berlangsung. Melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat kan, berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Nah, di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi ya, untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga itu. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita. Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi kan. Di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat di Washington DC, pemerintah Indonesia juga gencar bertemu perwakilan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Penjajakan di sela-sela negosiasi itu dikebut demi mempercepat diversifikasi ekspor di luar AS. Pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia digelar secara daring selama 2 hari berturut-turut dari Washington DC AS. Awalnya, Menko Airlangga Hartarto bertemu Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maroš Šefčovič, Rabu 9 Juli 2025. Airlangga mengatakan pertemuan dengan Maroš untuk memastikan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau EU-SEPA yang penjajakannya sudah berjalan selama 9 tahun. Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat sebesar 30,1 miliar dolar AS. Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia adalah mitra dagang ke-33 Uni Eropa. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono dalam keterangan di Jakarta pada Kamis mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan diversifikasi mitra dagang Indonesia. Banyak hal agak mengkhawatirkan karena ini kan pasti berdampak kepada perindustrian kita, berdampak kepada perbankan kita, dan juga bisa berdampak kepada pertumbuhan perekonomian kita. Nah, sekarang Presiden sudah memiliki langkah-langkahnya dengan membangun kerjasama dengan OECD, terus juga dengan BRICS, terus membuka pangsa pasar baru sehingga tidak sepenuhnya kita bergantung pada satu sisi, tapi kita juga bisa memasuki pasar-pasar baru untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Sebelumnya, pemerintah RI dan AS sepakat mempercepat perundingan tarif dalam 3 pekan ke depan demi tercapainya kesepakatan jalan tengah. Langkah ini dinilai sejalan dengan langkah Indonesia yang memilih pendekatan non-retaliasi, kendati strategi tersebut masih bisa diperkuat demi hasil negosiasi yang optimal. Dengan tenggat waktu 1 Agustus yang semakin dekat, upaya negosiasi Indonesia dengan AS terus berlanjut, sembari terus membuka pintu pasar baru. Nah, menurut Sobat Kompas, apakah proses negosiasi dengan AS ini akan membuahkan hasil?